Kemudian, scene berganti, di markas rahasia kultus Blood. Terlihat di sana, seorang pria telah berdiri tepat di depan sebuah gerbang yang bergambar logo kultus mereka. Pada saat itu, pria misterius tersebut sedang berbicara dengan tetua kelima Sang Black Knight Demonic Emperor, yang kala itu ia sudah berada di sana dan sedang berhadapan dengan pria yang belum dijelaskan siapa jati dirinya yang sebenarnya. Tetua kelima, kenapa kau bisa gagal dengan misimu? Tanya pria misterius tersebut ke tetua kelima Sang Black Knight Demonic Emperor. Ya, ada pengganggu, jawab santai tetua kelima Sang Demonic Emperor. Pengganggu, jelaskan maksudmu, tanya lagi pria misterius tersebut. Saat itu aku sedang bertarung melawan si tua Heavenly Blue Sword King, lalu suara lonceng dari artefak kegelapan sudah tidak terdengar, dan energi formasi jiwa dari 10,000 Demon Dream lenyap. Lalu ada seseorang yang menyerangku, dipastikan dia jugalah yang sudah menghabisi Blood Spirit. Apa kau tahu identitasnya? Sahut pria misterius itu. Dia memakai cadar. Jawab lagi Sang Demonic Emperor. Dia pasti bukan master biasa, karena bisa membuatmu melarikan diri. Apa dia bukan salah satu dari 10 petinggi Murim? Ucap lagi pria misterius tersebut, sembari menatap Sang Demonic Emperor dengan tatapan yang merendahkan. Melihat sikap pria misterius tersebut, itu membuat Sang Demonic Emperor menjadi kesal. Hei, perhatikan omonganmu. Yang kulakukan adalah taktik mundur dahulu. Balas tetua kelima Sang Black Knight Demonic Emperor. Tetua kelima, karena kegagalanmu, rencana besar kultus jadi keluar jalur. Tapi, kau tetap saja percaya diri sekali. Ucap lagi pria misterius itu, yang sepertinya dia adalah atasan dari tetua kelima. Hei, tetua pertama, biar ku tanya padamu, bukankah kau bilang teknik Heaven Defying Mystic Art milik kultus Blood tidak lengkap? Sahut tetua kelima bertanya balik ke pria misterius tersebut, yang ternyata dia adalah tetua pertama kultus Blood saat ini. Pria yang menyerangku punya rambut dan mata merah. Lanjut tetua kelima mengungkap siapa orang yang menyerangnya pada saat itu. Mendengar hal tersebut, itu membuat tetua kelima sangat terkejut. Kukira semua kandidat lain selain aku sudah lenyap. Lanjut lagi ucap tetua kelima Sang Black Knight Demonic Emperor, dengan dibarengi keluarnya aura kegelapan bela dirinya. Melihat tetua kelima telah mengeluarkan aura demoniknya, itu membuat tetua pertama menjadi marah dan ia membentak tetua kelima sembari menghentakkan kaki. Kalau memang benar, jelaskan yang sudah kau saksikan secara runut. Ucap tetua pertama ke tetua kelima, dengan sorot matanya yang mengeluarkan aura. Menyadari sikap sang tetua pertama seperti itu ke dirinya, di dalam benak Black Knight Demonic Emperor bergumam bahwa, padahal martial art tetua pertama tak bisa menundukkanku. Tetapi, teknik pria tersebut adalah Heaven Defying Mystic Art, si sialan itu dapat melakukannya. Dengan perasaan yang sangat kesal, Sang Black Knight Demonic Emperor mengeluarkan aura demoniknya lebih besar lagi, sembari berkata ke tetua pertama, aku berubah pikiran, aku lelah menunggu teknik Heaven Defying Mystic Art-nya lengkap. Bawakan teknik Heaven Defying Mystic Art-nya sekarang juga, bentak Black Knight Demonic Emperor ke tetua pertama. Mendengar permintaan dari tetua kelima Sang Black Knight Demonic Emperor, itu membuat tetua pertama tidak menyukainya. Permintaan yang tidak masuk akal. Bentak juga tetua pertama merespon ucapan dari tetua kelima. Kau masih belum bisa mempelajari tekniknya, lanjut ucap tetua kelima ke tetua pertama dengan nada suara yang keras. Di saat yang sama para prajurit kultus Blood telah bersiap dan berada di belakang Sang Black Knight Demonic Emperor. Menyadari akan perihal tersebut, Sang Black Knight Demonic Emperor hanya menyeringai dingin. Kenapa? Apa kau takut aku akan jadi seorang monster yang tidak bisa dikendalikan jika mempelajarinya? Ucap Black Knight Demonic Emperor ke tetua pertama. Tapi, ya, padahal aku sudah menjadi seorang monster. Lanjut ucap tetua kelima Sang Black Knight Demonic Emperor, yang juga bersiap melakukan perlawanan karena permintaannya tidak dituruti tetua pertama. Melihat tindakan yang ditunjukkan oleh tetua kelima Sang Black Knight Demonic Emperor, tetua pertama menjadi sangat marah. Dasar bajigur. Mulai sekarang, tetua kelima ditetapkan sebagai pengkhianat kultus. Ucap tetua pertama, memberitahukan status dari tetua kelima Sang Black Knight Demonic Emperor kepada seluruh anggota kultus Blood kala itu. Dibarengi ia juga telah mengeluarkan teknik bela dirinya untuk menghadapi tetua kelima Sang Black Knight Demonic Emperor.
mulai hari ini aku akan menjadi Blood Demon, ucap lagi tetua kelima, mengukuhkan sendiri status yang ia inginkan selama ini di kultus Blood. Mendengar hal tersebut, itu membuat tetua pertama langsung saja memulai penyerangannya. Pada hari itu, karena pemberontakan Black Knight Demonic Emperor, kultus Blood bergenang darah. Sementara itu, para instruktur Akademi Azure Dragon bergerak secara lambat karena Nam Gongsu yang masih dalam kondisi terluka dan karena Nam Gongmi yang masih kecil. Kala itu mereka sedang beristirahat dan sedang memasak sesuatu untuk mereka makan. Instruktur Nam Gongsu, terima kasih atas makanannya, kami sudah selesai makan, kalau begitu, ayo lakukan ini, Instruktur Wak Duyong, ucap Yonho ke Nam Gongsu, yang kala itu ialah orang yang membuatkan makanan mereka, dan kepada Wak Duyong, untuk melakukan pertarungan latihan. Setelah hampir kehilangan nyawa selama bertarung dengan kultus Blood, para instruktur merasa perlu menjadi lebih kuat. Maka dengan begitu, setiap ada kesempatan mereka melakukan latihan pertarungan. Dan mereka juga meminta panduan dari Baek Suryong. Tapi mereka tidak tahu, kalau Suryong sangat keras kalau sedang mengajar. Hei, Yonho, apa kau sedang teler? Ada apa dengan kuda-kuda meleyotmu? Bentak Suryong menilai kuda-kuda Yonho. Aku cuma tersandung, jawab Yonho dengan nada suara yang gugup. Kau tersandung, kalau membuat alasan begitu, pasti musuh bakal membantaimu. Oke kalau begitu, akan kutunggu, ucap Suryong menyindir alasan yang Yonho ucapkan. Setelah mendengar sindiran itu, Yonho pun langsung meminta maaf. Setelah Suryong menilai Yonho, sekarang giliran Wak Duyong. Wak Duyong, apa kau cuma tahu cara menebas dan tidak tahu cara menusuk ya? Ucap Suryong ke Wak Duyong. Mendengar hal tersebut keluar dari mulut Suryong, itu seketika membuat Wak Duyong menjadi sangat gugup. Ah, itu hanya kebiasaan, sahut Wak Duyong. Mendengar alasan tersebut, itu membuat Suryong menjadi sangat kesal. Kebiasaan? Kebiasaan yang bagus sekali untuk dibawa ke liang lahat. Tolong jelaskan ke Raja Agung Yama, nantinya ya, ucap lagi Suryong, dengan maksud menyindir kemampuan Wak Duyong. Mendengar sindiran yang Suryong ucapkan, seketika Wak Duyong akan memperbaiki kesalahannya tersebut. Berikutnya, Jaegal Soyung dan Myong Ilho, kalian bertarunglah, bentak Suryong sembari menunjuk ke Soyung dan Ilho, karena hal tersebut, itu membuat Soyung dan Ilho menjadi ketakutan. Tak lama kemudian, terlihat keempat rekan Suryong menjadi sangat kelelahan. Mereka juga banyak mengeluh akibat kerasnya latihan yang mereka lakukan akibat perintah yang Suryong berikan. Di saat itulah mereka baru menyadari betapa menderita murid-murid dari White Dragon karena guru mereka adalah Suryong, guru yang sangat mengerikan. Dalam perjalanan mereka kembali menuju Akademi Azure Dragon, dengan kondisi yang dialami mereka membutuhkan waktu 3 hari lagi untuk tiba di sana. Malam itu, terlihat Suryong masih terjaga, sembari melihat langit malam, di dalam benaknya ia berpikir, berapa lama lagi kedamaian ini akan bertahan ya? Ah tidak, aku harus menganggap kedamaian sudah berakhir. Setidaknya ada 3, bukan, setidaknya ada 10 orang dan kemampuan mereka mengesankan. Terutama yang ada di depan. Begitulah yang Suryong pikirkan, tetapi di saat yang sama ia juga merasakan sesuatu di sekitar tempatnya berada. Menyadari ada sesuatu, dengan sigap Suryong berdiri dan bersiap, serta ia memerintahkan kepada semua teman-temannya untuk bangun. Mendengar instruksi dari Suryong, Nam Gongsu terlebih dahulu menghampirinya. Ada musuh? Tanya Nam Gongsu ke Suryong. Bisa saja hanya martial artist yang sedang lewat. Tetapi spirit mereka kurasakan terlalu kuat kalau hanya untuk lewat saja. Kemungkinan terburuk, mereka adalah pembunuh assassin yang dikirim kultus Blood. Semuanya, bersiap. Jelas Suryong dan memberikan instruksi kepada semua teman-temannya, karena mereka merasakan ada sekelompok orang yang mendekati mereka dengan sangat cepat dan memiliki kemampuan bela diri yang sangat kuat. Ternyata orang yang menghampiri mereka kala itu adalah kepala sekolah Akademi Azure Dragon. Mengetahui hal tersebut, itu membuat Suryong dan teman-teman instrukturnya menjadi kebingungan. Ah kalian, semuanya, selamat ya. Setelah mendengar klan Namgong diserang, kami langsung bergerak, menuju ke sana, ucap kepala sekolah Nogunsang. Ternyata ia tidak sendiri, di sana juga ia bersama wakil Kepsek Wak Cheol Wow dan kakek Suryong kepala murid Meguk Reon.
Dan juga sebelumnya, kami telah mengirimkan pesan melalui Merpati Pos, tetapi sepertinya kalian telah melewatkannya. Lanjut ucap Kepala Sekolah Nogunsang. Saat itu, terlihat juga Nam Gongmi yang kebingungan, siapa ketiga orang tersebut. Apa kalian terluka? Tanya kepala murid Mei Gukreon. Tidak, kami baik-baik saja, jawab Suryong. Syukurlah, begitu saja sudah cukup. Sahut Mei Gukreon merespon ucapan dari cucunya itu. Instruktur Wak Duyong, panggil wakil Kepsek Wak Cheolwo ke keponakannya Wak Duyong. Paman, sahut Wak Duyong sembari sangat terharu karena pamannya juga ikut pergi karena dirinya. Mendengar Wak Duyong memanggilnya paman, itu membuat wakil Kepsek kesal. Panggil aku wakil kepala akademi, balas wakil Kepsek Wak Cheolwo. Bukan kami saja yang kemari, ucap lagi Kepsek Nogunsang, dibarengi pandangan Wak Cheolwo mengarah ke belakang. Maaf, memangnya siapa lagi yang kesini? Sahut Nam Gongsu merespon ucapan kepala sekolah Nogunsang. Kami sudah bilang, mereka tidak akan bisa mengikuti, tapi mereka berhasil, sebentar lagi juga mereka akan sampai, jawab kepala sekolah Nogunsang. Ternyata yang dimaksud kepala sekolah Nogunsang, mereka adalah kelima murid-murid Suryong. Melihat kelima muridnya juga ikut, itu membuat Suryong sedikit kaget. Tak lama kemudian, ini beneran instruktur Baek Suryong, kok kelihatan terlalu normal ya? Tanya Won Kang. Apa maksudmu? Sahut Suryong, sembari ia juga berbisik-bisik ke Soyung, bertanya kenapa sikapnya begitu dan Soyung menjawabnya dengan mengatakan ia juga tidak mengetahuinya. Tiba-tiba, Won Kang dengan cepat langsung saja menyerang Suryong. Tetapi dengan mudahnya Suryong menghindari serangan kejutan Won Kang. Di dalam benaknya, Suryong berpikir apakah muridnya itu sudah tidak waras. Walaupun Suryong juga senang melihat kemampuan muridnya itu ada kemajuan. Di saat yang sama ia juga sudah mengeluarkan tongkat naga hitamnya. Dan setelah itu, Won Kang pun menerima pukulan dari Suryong, dengan menggunakan tongkat naga hitam. Rasa terbakar ini, bisa dipastikan tangan pemukulnya itu adalah Baek Suryong asli. Ucap Won Kang sembari terkapar akibat hantaman Suryong menggunakan tongkat naga hitam miliknya. Setelah itu, keempat murid Suryong yang lain menghampiri Suryong dan menanyakan apakah keadaan guru mereka itu baik-baik saja. Dan Suryong mengatakan ke murid-muridnya, seperti yang kalian lihat, aku baik-baik saja. Sebelum sempat murid-muridnya mengutarakan kembali kekhawatiran mereka, Suryong langsung menghentikannya, dengan memegang lembut kepala mereka, pertama Yomin dan Wiji Cheon. Setelah itu, Suryong memegang bahu Sangwon dan juga Soyuk. Setelah sedikit kehangatan yang mereka rasakan dari perlakuan guru mereka, setelah itu Suryong mengatakan, kalian sudah tahu harus mengisi daftar kehadiran untuk bisa tetap di Akademi Heavenly Marshal kan? Mendengar hal tersebut, itu membuat murid-murid Suryong menjadi sangat kesal karena tingkah guru mereka seperti itu. Memangnya sekarang waktunya bahas pelajaran ya? Setelah mendengar kultus Blood menyerang klan Namgong, aliansi Murim dan Akademi langsung heboh. Semua pelajaran diliburkan tanpa batas waktu. Kami tidak bisa berdiam diri saja, jadi kami ikut menyusul guru, ungkap keempat murid-murid Suryong. Sedangkan Won Kang, kala itu ia mengatakan bahwa ia tadi mencoba memanfaatkan lukanya Suryong dari hasil pertarungan melawan kultus Blood, untuk mendaratkan pukulannya ke Suryong. Mendengar ucapan dari murid pertamanya itu, seketika saja Suryong langsung muncul di belakang Won Kang dan berkata, apa kau bilang, pantas mulutmu tadi mengeluarkan busa saat menyerangku. Menyadari hal tersebut, itu membuat Won Kang mengeluarkan keringat dingin, dan juga ia menyadari bahwa pergerakan gurunya itu semakin cepat. Setelah itu, Won Kang pun mendapat pelajaran dari Suryong. Melihat kericuhan itu membuat wakil Kepsek Wak Cheolwo dan kepala murid Mei Gukreon hanya bisa menepuk kepala mereka. Hah, ternyata kita tak tahu sosok asli orang lain ya, padahal aku sudah mengenalnya selama 10 tahun. Terima kasih telah memberitahuku, kita akan tetap diam sampai adanya pernyataan resmi. Ucap kepala sekolah Nogunsang setelah ia mendengar apa yang terjadi terhadap klan Namgong, yang langsung disampaikan Suryong dan Nam Gongsu. Bagaimana dengan akademi? Tanya Suryong ke kepala sekolah Nogunsang. Kondisinya sedang ricuh. Kami mendapat berkas resmi dari aliansi Murim. Pelajaran luar ruangan dilarang, dan mereka meminta bantuan untuk memusnahkan mata-mata kultus Blood.
Banyak sekali klan yang menyuruh anak-anak mereka pulang juga. Jelas kepala sekolah Nogunsang ke Suryong. Kalau begitu, apakah festival Heavenly Martial akan dibatalkan juga? Tanya lagi Suryong. Kurasa tidak sih, meski ketua aliansi murim ingin membatalkan, tapi kepala Akademi Heavenly Martial takkan mengizinkannya. Selama tak ada perang dengan skala besar, festivalnya tetap akan diadakan. Jawab lagi kepala sekolah Nogunsang. Setelah Suryong mendengar jawaban dari kepala sekolah Nogunsang, tiba-tiba Suryong mengangkat tangannya. Jika pengajaran biasa tidak dimungkinkan, bisakah aku dan murid-muridku kembali agak telat? Ucap lagi Suryong meminta kerenggangan waktu untuk dirinya dan murid-muridnya untuk melakukan latihan tertutup. Mendengar permintaan Suryong, itu membuat kepala sekolah Nogunsang menjadi sedikit kaget. Mendadak sekali, sahut kepala sekolah Nogunsang. Iya, aku ingin agar mereka mendapat pengalaman langsung di gunung ini, dan mungkin menangkap beberapa makhluk roh. Jelas Suryong mengungkap apa yang ingin ia buat bersama kelima muridnya.